Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Spenisa, juga teman-teman dimanapun kalian berada, baik yang sedang beraktivitas maupun yang sedang bersantai, yang sedang melihat channel kita. Dan kita kedatangan nih tamu yang spesial. Senang rasanya saya di sini Citra bisa menemani sobat semua dengan acara podcast Saber Jurnalistik SMPN 1 Merbak. Nah, Sobat Spenisa, kali ini kita ada kedatangan tamu yang pastinya sobat semua tidak asing lagi dengan guru yang sangat-sangat cantik ini ya. Cantik, baik, tidak pernah marah. Siapa lagi kalau bukan Bu Ratna? Bu Ratna, silahkan untuk menyapa penontonnya. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah sehat berkat doa kalian. Alhamdulillah. Sebelum mulai podcast nih Bu, ada yang ingin aku tanyakan seputar kegiatan dan hobi Bu Ratna waktu di rumah. Kalau hobi, saya hobinya renang sama baca novel. Wih, senang tuh. Kalau kegiatan di rumah tuh Bu? Kegiatan seperti biasa, pagi hari saya ngajar. Ya. Pulang, sampai rumah istirahat sebentar. Seperti kegiatan lainnya, membersihkan rumah itu aja. Baik, kita mulai podcast hari ini. Saya ingin bertanya seputar bimbingan konseling di SMPN 1 Merbak. Poin pertama nih Bu, pengalaman dan motivasi. Apa yang membuat Bu Ratna tertarik untuk menjadi guru BK nih Bu? Yang membuat saya pengen jadi guru BK itu ya, ketika teman-teman saya, terutama teman dekat itu, mereka itu curhat, terus kemudian solusi yang saya berikan itu ternyata membuat mereka bisa menyelesaikan masalah. Ya dari situ saya kok asik ya, sepertinya bisa membantu teman-teman kita ketika ada masalah. Itulah yang memotivasi saya. Ke pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Apa saja tantangan terbesar yang pernah Bu Ratna hadapi sebagai guru BK di sini nih Bu? Tantangan yang terbesar ketika kita memberikan solusi kepada siswa-siswa kita yang tidak hanya satu kali, tapi kita butuh beberapa kali untuk memberikan solusi aja. Tapi kalau itu sudah gimana ya Bu ya? Kalau udah diterima sama anaknya, tapi anaknya nggak terima sama solusinya Bu Ratna mau gimana? Ya kita kasih konseling lagi sampai anak itu kita beri wawasan, kita beri motivasi. Dari situ kita harapkan anak tersebut bisa berubah ke arah yang lebih baik. Terus pertanyaan kedua nih Bu, bagaimana Ibu memandang perkembangan peran guru BK di masa depan? Oh, sangat penting karena anak-anak sekarang itu memandangnya BK itu sebagai polisi sekolah, padahal itu bukan. Setiap yang masuk ruang BK sudah dicap anak nakal, anak bermasalah, padahal itu sebenarnya salah besar. BK itu tidak hanya menangani anak-anak yang istimewa ya, dalam sini istimewa itu perlu pendampingan. Sekarang kan tidak ada istilahnya anak nakal, itu tidak boleh. Yang ada istilah yang membutuhkan pendampingan dari kita sebagai guru. Nah, itu diharapkan dengan adanya guru bimbingan dan konseling di sekolahan bisa membantu anak nanti menemukan jati dirinya. Misalkan, oh iya, saya pengen punya hobi apa, nanti setelah lulus SMP melanjutkan kemana, istilahnya dari segi karir. Nah, itu melalui guru BK. Terus satu lagi nih Bu, ada nggak sih Bu anak yang biasanya di rumahnya tuh kayak dia murung terus ingin banget cerita ke guru BK nih Bu? Ada dan kode etiknya guru BK itu ketika ada anak yang curhat atau cerita tentang masalahnya itu kita harus keep silent, tidak boleh sampai menyebar kemana-mana. Itu kode etiknya guru BK. Kita ganti ke poin kedua, peran guru BK dalam sekolah. Bagaimana sih Bu melihat kepentingan bimbingan dan konseling
atau BK dalam proses pendidikan di sekolah? Sangat penting perannya guru BK. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, BK itu membantu siswa agar nantinya dia itu bisa berguna di masa depan, di lingkungan masyarakat, ketika dia nanti terjun ke masyarakat, ketika nanti dia sudah dewasa. Lah itu peran guru BK sangat membantu. Oh iya Bu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara guru BK berinteraksi dengan orang tua siswa nih Bu? Biasanya ada yang komplain atau yang gimana gitu? Oh gitu ya. Itu kita dari pihak sekolah mengirimkan surat cinta. Jadi surat cinta sebagai bentuk untuk menjalin komunikasi. Lah itu nanti surat cinta itu isinya tidak hanya anaknya bermasalah, mungkin ada hal yang mau kita komunikasikan dengan orang tuanya. Karena kan ketika ada anak yang pengen kita dampingi, itu kan pasti ada sesuatu. Nah, sesuatu itu kan berasal dari lingkungan terdekat dia. Makanya kita komunikasi dengan orang tua, kita datangkan, kita tanya orang tuanya bagaimana si anak ini ketika berada di rumah. Ya Bu. Terus ada lagi nih poin yang ketiga, masalah siswa nih Bu. Jenis masalah apa yang paling sering dihadapi oleh siswa di sekolah ini? Nah, itu yang paling sering itu membolos. Aduh, sudah berangkat dari rumah pakai seragam, tapi ternyata tidak sampai di sekolah. Itu yang paling sering, yang paling besar masalah yang dihadapi Bapak Ibu guru BK di sekolahan. Tapi ada nggak sih Bu yang kalau udah bolos gitu, besoknya nanti dipanggil ke BK? Oh, kalau seperti itu kita lihat pelanggaran anak itu. Kalau 1 kali, 2 kali kita konseling, tetap aja tidak ada perubahan, baru kita menghadirkan orang tua. Ya seperti yang saya tadi katakan tadi, melalui surat cinta. Iya. Terus yang kedua, bagaimana Ibu mendeteksi masalah yang dihadapi siswa, memberikan solusi yang tepat? Kalau memberikan solusi ya itu kita tidak bisa, sebagai guru BK itu tidak bisa kita langsung anak ini ternyata nakal, ternyata tidak bisa. Harus kita telusuri dulu di mana dia tinggal, dengan siapa, lingkungan sekitarnya bagaimana, lah seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge anak ini, ini anak ini tidak bisa, ini diperbaiki, tidak bisa seperti itu. Ya Bu. Kalau yang kedua nih Bu, yang ketiga maaf. Bagaimana guru BK membantu siswa mengatasi masalah pribadi dan sosial. Maaf. Istilahnya kita di sini solusi yang kita sampaikan itu ya, kita hanya membantu. Yang terpenting itu komitmen dari si siswa tersebut sendiri. Nah, ketika dia mengalami masalah, kita tanya komitmen kamu apa. Itu kan berarti kalau sudah komitmen seperti itu kan berarti dia paling tidak harus melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmennya. Kita hanya membantu seperti itu. Oh iya Bu. Terus yang keempat nih Bu, Ibu memastikan bahwa siswa yang mengalami masalah dapat mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Kalau kita bicara masalah ini ya, itu kita lihat dulu permasalahannya. Nah, kalau misalkan guru BK itu membutuhkan nanti bantuan pihak lain, nah itu ada yang istilahnya layanan alih tangan kasus, ada yang istilahnya layanan referral. Nah itu kita membutuhkan bantuan pihak lain. Dilihat dari segi permasalahan yang dia hadapi dulu. Ini ada pertanyaan yang paling sangat itu Bu, yang terakhir ya Bu ya. Menyikapi berita tentang Gubernur Jawa Barat yang sedang viral di media bahwa siswa yang punya cenderung bermain game berlebihan, porsinya mengakses media sosial berlebihan, bahkan tawuran dan minum-minuman keras dikirim ke barak militer untuk menjalani pendidikan kedisiplinan. Gimana tanggapan Bu Ratna? Apakah sepakat atau mempunyai solusi yang lain nih? Iya ya, sekarang yang lagi marak itu ya,
kebijakan Gubernur Jawa Barat, Jawa iya. Barat Kang Deddy Mulyadi itu. Kalau menurut saya bukan bukan masalah sepakat atau tidaknya, tapi sebenarnya anak-anak yang kebara ini yang sudah melanggar peraturan berkali-kali dan kategorinya berat. Sekolah, orang tua itu sudah tidak bisa mengatasi lah. Mereka baru dikirim ke barak militer. Tujuannya apa? Untuk membangun kedisiplinan mereka, membentuk fisik dan mental mereka agar nantinya mereka setelah keluar dari barak ini mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Itu aja menurut saya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Berhubung waktu sudah habis nih, Bu, dan akan berakhir, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Ratna yang sudah meluangkan waktu untuk bersedia hadir di podcast Radio Sabar Jurnalistik. Semoga Bu Ratna selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Dan terus bisa menemani siswa-siswi di SMN 1 Merbak meraih kesuksesan dan keberhasilan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian Sobat Spenesa, apabila ada salah kata dan perilaku saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Dari buku kita tahu ilmu, namun dari gurulah kita bisa mendapatkan berkah dari ilmu.